warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tinjaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa tujahiduna fis sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauzi, NPM 214134148, kelas 2H, program studi PGSD, proyek tugas matematika SD 1, dan dosen pengampu yang saya hormati yaitu Ibu Ramadhani SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bilangan pecahan atau konsep dasar bilangan pecahan. Di sini nanti saya akan membahas mengenai jenis-jenis bilangan dan pengurangan atau penjumlahan bilangan pecahan. Baik, untuk materi lebih lanjutnya akan kita bahas di slide berikut ini. Untuk materi pertama yaitu pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan merupakan suatu bilangan yang terdiri atas dua angka, yaitu angka sebagai pembilang dan angka sebagai penyebut. Bilangan pecahan mempunyai bentuk dengan B sama dengan 0, yang mana A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. B. Jenis-jenis pecahan. Ada beberapa macam atau jenis-jenis bilangan pecahan, di antaranya yaitu 1. Bilangan pecahan biasa, 2. Bilangan pecahan senilai, 3. Bilangan pecahan campuran, 4. Bilangan pecahan desimal, dan 5. Bilangan pecahan persen, dan yang keenam bilangan pecahan per mil. Dan yang pembahasan selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan atau pembagian bilangan. Yang pertama kita bahas mengenai bilangan pecahan biasa. Pecahan biasa yaitu suatu pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 1/3, 2/3, 1/10. Dan yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran yaitu suatu pecahan yang terdiri dari pecahan bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Contohnya 4 1/3, 6 2/3. Yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal yaitu suatu bilangan yang didapat dari hasil pembagian dalam suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal pada umumnya ditandai dengan tanda koma. Contohnya 0,3 sama dengan 50 didapatkan dari 3 dibagi 10. Contoh selanjutnya ialah 0,50 sama dengan 50/100 didapatkan dari 50 dibagi 100. Pembahasan selanjutnya masuk di pecahan persen. Pecahan persen yaitu suatu bilangan yang dibagi 100. Contohnya yang pertama 20% dibaca 20% dan nilainya sama dengan 20 dibagi 100 sama dengan 0,2. Yang kedua ialah 45%. Dibaca 45% dan nilainya sama dengan 45 dibagi dengan 100 sama dengan 0,45. Yang kelima, pecahan per mil. Pecahan per mil yaitu suatu bilangan yang dibagi 1000. Contohnya 10% dibaca 10 per mil dan nilainya sama dengan 10/1000 sama dengan 0,01. Contoh kedua yaitu 70% dibaca 70 per mil dan nilainya sama dengan 70/1000 sama dengan 0,07. Yang keenam adalah pecahan senilai. Pecahan dikatakan senilai yaitu nilai yang sama jika pembanding dan penyebut bisa dikali maupun dibagi dengan angka yang sama. Contohnya A per B sama dengan A kali M per B kali M. Selanjutnya dari bilangan pecahan senilai ialah 1/3 sama dengan 1/3 kali 1/2 per 3 kali 2 sama dengan 1 kali 2 2 dan 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya ialah 2/6. Materi selanjutnya ialah C. Menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan ini
bisa dilakukan dengan cara membagi antar pembilang serta penyebut dengan angka yang sama. A per B sama dengan A dibagi N per B dibagi N. Kita ada contohnya, mari kita lihat contohnya, yaitu 2 per 6 sama dengan 2 dibagi 2 per 6 dibagi 2, maka hasilnya 1 per 3. Selanjutnya ialah D, mengubah bentuk pecahan. Pecahan bisa menjadi pecahan campuran dengan C, hasil bilangan bulat pembagian dari D adalah sisa dari hasil pembagian tersebut. Contohnya 4 per 2 sama dengan 2 per 2, dan contoh yang kedua ialah 6 per 2 sama dengan 3 per 2. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa seperti A, B per C sama dengan A kali C tambah B per C. Jadi si C-nya itu tetap tidak ada perubahan. Dan mari kita lihat contohnya. 1 per 2 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 per 2. Jadi tinggal kita kalikan aja yang di atas. 2 kali 1, 2, dan ditambah 1 sama dengan 3. 3 dan penyebutnya sama. Jadi hasilnya ialah 3 per 2. Dan selanjutnya ialah 2 1 per 2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 5. Per 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1, maka hasilnya 5 per 2. 2-nya itu tetap dan tidak diubah. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu operasi hitung bilangan pecahan. 1. Penjumlahan dan pengurangan. Jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama, maka tidak usah diubah. Seperti A per B ditambah C per B sama dengan A tambah C per B. Di sini saya akan memberikan 2 contoh soal. Yang pertama yaitu 4 per 7 ditambah 2 per 7 sama dengan titik-titik. Dan contoh soal kedua ialah 7 per 15 ditambah 4 per 15. Maka penyelesaiannya bagaimana? Oke, kita lihat slide selanjutnya. Penyelesaian 4 per 7 ditambah 2 per 7 sama dengan 4 ditambah 2 per 7 sama dengan 6 per 7. Karena pembilangan sama, maka tidak usah diubah. Kita lanjut di contoh soal yang kedua, yaitu 7 per 15 ditambah 4 per 15 sama dengan 7 tambah 4, yaitu 11 per 15. Jadi 15-nya itu tetap ditulis, maka hasilnya juga 11 per 15. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Jika kedua bilangan pecahan memiliki penyebut yang berbeda, itu bagaimana pula? Oke, kita bahas di video ini. Seperti A per B ditambah C per D sama dengan AD ditambah BC per BD. Contohnya akan saya kasih satu contoh soal. Mari kita bahas. Contohnya ialah 1 per 6 ditambah 1 per 3 sama dengan, penyelesaiannya harus dipahami juga. Penyelesaiannya 1 per 6 ditambah 1 per 3 sama dengan 1 dikali 3 dan 6 dikali 1. Itu dilakukan dengan cara perkalian nyilang. Oke. Jadi 1 dikali 3 sama dengan 3 dan 6 dikali 1 sama dengan 6. Maka penyebutnya dikalikan. Penyebut dikalikan. Jadi 6 kali 3. Jadi 3 tambah 6 per 18. 18 itu dari mana? Dari 6 kali 13. Maka jawabannya sama dengan 6 tambah 3 sama dengan 9 per 18. Karena 18-nya itu hasil dari 6 kali 3. Mudah, bukan? Lanjut ke perkalian dan pembagian. A per B sama dengan C per D sama dengan AC per BD. A per B dibagi CD sama dengan A per B dikali D per C sama dengan AD per BC. Contoh perkaliannya ada di slide di atas. Contohnya ialah 2 per 5 dikali 4 per 7 sama dengan, maka lihat cara penyelesaiannya ya adik-adik. Cara penyelesaiannya ialah 2 per 5 dikali 4 per 7 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8 per 5 kali 7 sama dengan 35. Mungkin ini soalan yang sangat mudah. Lanjut ke slide selanjutnya, pembagian. Di sini saya akan memberi contoh soal pembagian, yaitu 3 per 5 dibagi 4 per 15 sama dengan titik-titik. Di sini saya akan mengingatkan lagi,
Ingat cara penyelesaiannya. 3/5 dibagi 4/15 sama dengan 3/5 kali 15 kali 15/4. Di situ ada perubahan di mana 3/15 dikali 15/4. Lihat pada soal yang pertama. Di situ maksud saya, coba perhatikan pada bilangan pecahan 3/5. Di sini ada perubahan posisi di bagian 15/4 di mana penyebut berubah posisi menjadi pembilang dan pembilang berubah posisi menjadi penyebut. Oke. Sama dengan 3 kali 3. 3 itu dari mana? Yaitu 3 dari 15 dibagi 5. Hasilnya 3. 3 yang satu lagi dari mana? Dari sini. Ini dipindahkan posisi di sini. Oke. Jadi tinggal kita kalikan. 3 kali 3/4, maka hasilnya sama dengan 9/4. Sekian. Terima kasih.